Jangan main-main, lu jangan teriak-teriak mana aneh-aneh. Kita punya bukti banyak di sini. Ya. Hasil visum sementara Laura Mizani keluar hari ini. Pengacaranya Nikita bilang kalau ada indikasi luar biasa dari hasil visumnya Laura. Pokoknya Nikita Mirzani percaya diri kalau si perkedel ini bakalan ngeringkuk di jeruji besi. Dan yang bikin gua nggak habis pikir, masa pengacaranya si perkedel bilang nikahin aja si perkedel sama si Laura? Lo kira segampang itu masuk keluarganya Nikita Mirzani Mawardi? Ya ampun bapak, Nikita itu mau nyeret klien bapak ke penjara, bukan ke KUA. Lagian ya pak, si Laura ini kan masih di bawah umur, masa mau dinikahin sih pak? Gua kan jadi bertanya-tanya, lo kemarin dapat gelar S1 school di mana? Laura di mana? Laura ada di satu tempat, bersih, tempatnya aman, tempatnya nyaman, jauh dari lingkungan yang busuk, nggak ada di lingkungan syaiton, nggak deket orang-orang yang bermuka dua, bermuka seribu, nggak deket orang-orang yang sok-sok baik, padahal busuk, fake, manusia fake. Ngomong di belakang beda, di depan beda, seolah-olah dia yang tersakiti, padahal yang busuk dia. Videonya saya setir. Nah, di sini adalah satu ekspresi kemarahan dari seorang ibu, seorang orang tua yang mendengar informasi dari saksi kunci yang sekarang sudah dihadirkan di Polres Jakarta Selatan, dan ini terucap hampir meneteskan air mata seorang ibu ya. Dan Masya Allah luar biasa di sini, karena memang masih banyak netizen masyarakat Indonesia meminta saya untuk memberikan edukasi dan pandangan hukum berkaitan dengan masalah yang dialami oleh Mbak NM dan atas anaknya inisial L terkait dengan masalah sebelah yaitu P ya. Akan tetapi saya agak bagaimana ya, bingung dan juga kadang-kadang lucu, ketawa dengan ada statement daripada pengacara sebelah bahwasanya menyarankan untuk dinikahkan. Udah jelas-jelas menikahkan anak di bawah umur aja pidana, mempekerjakan anak di bawah umur pun juga pidana kalau tanpa persetujuan daripada orang tua. Nah, apalagi ini berkaitan dengan Undang-Undang 35 tahun 2014, Undang-Undang Lex Spesialis, yang dimana di dalam pasal 82-nya itu menyatakan bahwasanya berkaitan dengan pencabulan saja, memegang alat atau kemaluan ataupun pantat, mohon maaf ya, ataupun paha anak di bawah umur, ini ancaman pidananya 15 tahun, apalagi sampai melakukan hal yang tidak baik ataupun indikasi dan dugaan tindak pidana juga ini berkaitan dengan aborsi. Nah, hari ini pun juga pemberitaan Mbak NM datang ke Polres Jakarta Selatan untuk memenuhi BAP tambahan dan tidak menutup kemungkinan menyampaikan laporan lagi ataupun membuat laporan kembali berkaitan dengan masalah penganiayaan dan juga pemerasan dan lain sebagainya. Jadi kalau ada pengacara yang menganjurkan untuk menikahkan dan lain sebagainya, harus dipertanyakan berita acara sumpahnya berikut dengan KTA-nya, apakah masih aktif ataukah tidak ya. Jadi jangan sembarangan memilih lawyer untuk memberikan advice yang terbaik ataukah menjerumuskan kliennya sehingga akan mendapatkan hukuman yang lebih berat. Nah, saya harapkan, saya mendukung Mbak NM untuk terus berjuang karena seorang ibu tidak ada gantinya. Kalau berbicara yang lain itu hal yang sepele remeh-temeh. Makanya saya sampaikan di sini kemungkinan kecil inisial P akan selamat dari jerat hukum. Terima kasih. Fahmi Bachmit, pengacara Nikita Mirzani, mengungkapkan saat ini kondisi Loli sudah jauh lebih tenang setelah ditempatkan di rumah aman unit pelaksana teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak. Malam saya bertemu dengan Loli, saya lihatkan dia nangis-nangis. Saya menghindar, lalu saya dipanggil. Dan saya datang, saya peluk dia. Nak, kenapa kamu jadi begini? Kamu gak boleh lagi panggil nama terhadap ibumu sendiri. Itu mamamu. Ya om, janji. Jangan lagi manggil-manggil dengan panggilan. Kamu gak boleh seperti itu. Ungkap Fahmi ketika menjelaskan kembali kilas balik pertemuan dirinya dengan putri Nikita Mirzani tersebut.
Lalu, kedatangan ke Polres Metro Jakarta Selatan juga diakui oleh Fahmi merupakan permintaan Nikita Mirzani. Hal ini dilakukan agar Loli berada di bawah perlindungan lembaga perlindungan saksi dan korban karena Loli juga merupakan korban. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Saya temukan ada hal-hal yang sangat mengkhawatirkan, sehingga saya mohon kalau bisa ada lembaga perlindungan saksi dan korban untuk dilibatkan dalam persoalan ini, supaya korban yang bernama panggilannya Loli untuk mendapatkan perlindungan. Itu yang paling penting yang saya sampaikan di atas, sehingga mereka juga akan mempertimbangkan. Kenapa saya ajukan ini? Setelah saya menyampaikan kepada itu hasil pemeriksaan saksi-saksi itu seperti ini. Ini kalau kita tidak minta perlindungan juga kepada lembaga LPSK untuk anakmu, ini riskan. Jadi supaya ada yang memberikan penjagaan atas nama negara kepada Loli seperti itu, dan itu lagi mereka pertimbangkan. Mudah-mudahan segera dikabulkan sehingga ada perlindungan yang secara khusus terhadap korban. Jadi Loli ini korban dalam persoalan ini. Apa yang dituliskan bahwa apa dan yang jelas kalau sampai saya mengajukan permohonan kepada lembaga perlindungan, berarti ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Nah, ini semuanya pasti akan menjaga, ya. Itu juga menjadi kewajiban dari penyidik. Tadi, jadi saya bilang seperti ini, ya alangkah baiknya lembaga perlindungan saksi dan korban ada di dalam kasus ini untuk melindungi korban. Jadi Loli ini adalah korban dan itu diatur dalam undang-undang. Artinya sudah ada ancaman-ancaman itu atau gimana? Ya itu kita tidak tahu apa ancaman karena kadang ada di satu tempat tersendiri, tidak mungkin terjadi ancaman. Tapi dari cerita-cerita pemeriksaan itu ada hal-hal yang harus kita lindungi, karena di saat seperti ini korban ini yang pegang saksi. Di sisi lain, bukti-bukti dugaan tindak asusila Fadel Bajideh terhadap Loli yang dibawa Nikita Mirzani untuk membuat laporan polisi ternyata baru sebagian kecil cerita yang terungkap. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmit, menerangkan bahwa sang artis kembali dibuat syok saat mendengar cerita saksi-saksi soal bagaimana Loli memperlakukan oleh Fadel Bajideh selama pacaran. Nick itu sempat kaget kemarin waktu saya bawa dia bertemu langsung dengan saksinya. Dia mendengar ceritanya, dia tanya saksinya, ungkap Fahmi Bachmit. Sayang, cerita para saksi tidak bisa diungkap ke publik. Fahmi Bachmit menyebut hal itu ada kaitannya dengan status Loli sebagai anak di bawah umur. Ada batasan dari undang-undang untuk saya tidak boleh menyampaikan tentang Fahmi Bachmit. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Terakhir, setelah heboh dijemput paksa, kondisi Loli kini terungkap setelah diamankan Nikita Mirzani. Rupanya setelah Loli kembali ke pangkuan Nikita Mirzani, suasana hati Loli ternyata kini sangat berbeda usai lepas dari Fadel Bajideh. Begini kondisi Loli sekarang usai kembali ke Nikita Mirzani. Nikita Mirzani menyampaikan perkembangan terkini mengenai kondisi putri sulungnya tersebut. Nikita Mirzani mengungkapkan rasa syukur atas kondisi putri yang membaik. Nikita menjelaskan bahwa saat ini suasana hati putrinya sudah sangat berbeda karena tidak lagi ada di sekitaran Fadel Bajideh. Nikita berharap dalam waktu dekat ini Loli bisa bicara secara langsung di awak media sosial soal kondisinya terbaru. Jadi, sampai di sini bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit sampai jumpa.